Hi guys, welcome back to my channel. Day 29, one day, one knowledge. Wah, udah gak kerasa ya, kita udah di hari ke-29. Besok kita udah hampir 1 bulan. Udah pas 1 bulan ya malahan di one day, one knowledge ini. Nah hari ini teman-teman, aku bakal ngebahas satu hal yang ini sering banget terjadi. Dan terkadang ini menjadi penghambat untuk kita itu lebih maju ke depan. Apa itu? Kita sering banget untuk ngebandingin diri kita sama orang lain. Nah, di dalam buku komunikasi itu ada seninya, tentang ini tuh dibahas loh. Karena kenapa? Hal yang seperti ini itu bakal menghambat bukan hanya tentang plan kita ke depannya loh, tapi bakal ngehambat juga sistem komunikasi kita sama orang lain. Komunikasi itu kan bukan sekedar ngomong ya, tapi tentang hubungan kita, about relation, ya, tentang hubungan kita dengan orang lain. Gitu, baik itu sebagai teman, baik itu sebagai tetangga, dan lain sebagainya. Nah, yang harus kita tahu adalah istilah membandingkan diri dengan orang lain itu adalah namanya neighbor effect. Ya, neighbor effect. Artinya adalah efek tetangga gitu. Nah, di buku ini dijelaskan adalah efek tetangga gitu. Baru dengar kan? Ya. Nah, makanya kita semakin hari semakin tahu nih istilah-istilah baru gitu tentang neighbor effect. Nah, tentang neighbor effect ini katanya adalah sebuah kecenderungan menilai diri sendiri itu dengan cara membandingkannya. Contoh dengan kekayaan kita, kepintaran kita, terus apalagi ya, kecerdasan kita, terus tingkat ekonomi dan lain sebagainya. Apalagi tingkat konsumsi. Maksudnya apa? Kita punya barang gitu, entah itu tentang iPhone, entah itu tentang apa gitu kan. Nah, ada orang teman kita nih atau tetangga kita gitu, orang terdekat lah gitu, dia punya iPhone yang lebih up dari kita gitu. Nah ini karena kita ngerasa, aduh kok aku di bawah dia ya gitu, dia jauh di atas aku, iPhone aku masih iPhone 10R gitu, dia udah iPhone 15 gitu. Terus kita membandingkan diri. Nah itu namanya neighbor effect. Kita terlalu membanding-bandingkan, ada sesuatu yang kita bandingkan. Ya tentang barang lah, status kita lah, apapun itu ya, about anything. Nah itu yang namanya neighbor effect. Dan banyak banget teman-teman dampak negatif dari neighbor effect ini tadi kayak gitu. Nah, apa sih awal mula dari neighbor effect ini? Nah, jadi kalau di buku ini dijelasin kita itu bisa ngalamin yang namanya neighbor effect ini. Neighbor effect ini adalah karena kita cemburu, jealous. Bayangkan kita jealous, guys. Jadi jealous itu bukan not about relation kita sama pasangan, bukan hanya tentang sama crush kita, no, enggak. Tapi tentang sama orang lain pun itu ada rasa cemburu loh, gitu. Nah, makanya karena kita ada rasa cemburu, kok dia lebih dari aku sih? Kita cemburu nih. Kok aku nggak kayak dia, gitu. Nah, karena kita membanding-bandingkan terus, gitu, ya timbulnya namanya neighbor effect ini tadi. Jadi awal mulanya itu adalah sebuah kecemburuan dari diri kitanya. Kita merasa kok kita nggak kayak dia, kok kita nggak punya kayak dia. Intinya kita ngebanding-bandingin terus. Itu namanya neighbor effect. Nah, lalu setelah kita ada rasa cemburu, ya, kita ini harusnya memperbaiki dan cek lagi, cross check lagi cara bicara kita, kebiasaan bicara kita. Yang mungkin tanpa sadar kita ada aja omongan-omongan yang ngarahnya itu ngebanding-bandingin. Contohnya kayak, hari ini aku kok nggak seberuntung dia ya. Nah jauhin itu, justru kita change omongan itu, ya kan? Kita harus change omongan itu dengan, alhamdulillah ya hari ini aku punya ini, alhamdulillah hari ini Allah kasih aku ini, alhamdulillah ya hari ini aku seberuntung itu. Nggak perlu kita harus bandingin sama orang, guys, gitu loh. Justru kita bilang alhamdulillah. Kalau misalkan kita ngelihat orang lebih dari kita, ya it's okay gitu loh. Karena kita ini punya kehidupan masing-masing gitu loh. Dan kita punya kadar rezeki, kita punya apapun itu yang sudah ditentukan sama Allah. Kayak gitu kan? Nah makanya kalau kita sudah paham dari segi bicara kita gitu ya, jangan ada segi untuk berusaha
membanding-bandingkan antara satu hal dan lain hal. Kayak gitu. Jangan pernah ada membanding-bandingkan kedua hal ini. Karena sering terjadi adalah kita membanding-bandingkan. Hari ini aku dapatnya sekian, kok dia bisa ya dapatnya segini. Ujung-ujungnya apa? Ya kita nggak ada rasa bersyukur dan timbul yang namanya neighbor effect tadi. Nah, makanya neighbor effect ini tuh kadang jadi negatif guys, banyak negatifnya gitu. So, biar kita enggak dapat yang namanya neighbor effect ini, coba deh kita ubah cara bicaranya kita. Kalau kita punya dapetin sesuatu, walaupun banyak maupun sedikit, kita bilang, bersyukur banget ya hari ini aku bisa dapetin ini gitu. Ubah semua kata-katanya itu jadi kata-kata syukur, bukan membandingkan diri sama orang lain gitu. Syukuri aja guys apa yang kita punya gitu. Karena kita percaya ya, semakin kita bersyukur, pasti Tuhan akan memberikan kita yang lebih lagi. Seperti itu. So, jauh-jauhin dari neighbor effect ini, karena bakal merusak diri kitanya, mental kitanya, cara komunikasi kita, hubungan kita sama orang. Terus kalau kita ketemu sama dia bawaannya pengen, hati kita nih bakal pengen ngehujat dia terus. Pokoknya kayak gitu deh. Ya. Dan kalau kita sudah berhasil keluar dari neighbor effect zone ini, percayalah kita bakal lebih tenang. Kita bakal lebih sayang sama diri kita. Kita lebih bakal mensyukuri hal-hal kecil, sekecil apapun itu. Seperti itu. Maybe enough. Thank you for watching this video and bye-bye.